Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utaliska Ramadhani, NIM 21103120118 dari kelas A mata kuliah Pengendalian dan Penjamin Mutu, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mengenai analisis pengendalian kualitas produk roti dengan menggunakan metode 7 Tools. Terdapat 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 studi pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan, di mana latar belakang masalahnya adalah pada saat ini perkembangan industri catering dan perusahaan roti akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya produsen roti baik skala UMKM maupun perusahaan dalam skala besar. Semakin banyaknya pertumbuhan produsen-produsen baru dalam bisnis catering dan roti, tidak dapat lagi konsumen ketergantungan terhadap salah satu produsen saja. Perkembangan tersebut menyebabkan persaingan menjadi terfokus pada kualitas. Kualitas suatu produk merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah industri. Konsumen pada era modern ini sangatlah cerdas dan memilih produk yang dibutuhkan, di mana konsumen ini tidak hanya melihat dari aspek harga saja, tetapi juga kualitasnya. Roti Anggun Bakery adalah salah satu usaha pada bidang industri makanan, roti, dan kue. Usaha ini memiliki cabang di Tangerang Selatan yang merupakan usaha dan memproduksi beberapa jenis roti dan kue yang bervariasi. Produk-produk yang diproduksi roti tersebut, tak lepas adanya kualitas yang selalu menjadi kepentingan tersendiri bagi perusahaan maupun konsumen. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa hari di perusahaan tersebut, ditemukan beberapa masalah yang terjadi yang menyangkut standar kualitas produk roti dan kue. Di antaranya yaitu terjadi kecacatan pada produk roti yang diakibatkan kerugian dan mengurangi kualitas dari produk tersebut. Hal ini melatar belakangnya adanya penelitian standar mutu atau kualitas untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui pendekatan Quality Control Circle atau QCC. Rumusan masalah yang dapat dibentuk, yang pertama adalah apa jenis kecacatan terbesar pada produk roti tersebut, apa faktor utama penyebab cacat produk roti, dan bagaimana cara mengatasi produk cacat yang akan dikirim dapat bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecacatan terbesar pada produk roti, untuk mengetahui faktor utama penyebab terjadinya kecacatan roti, dan untuk mengetahui cara dalam mengatasi produk cacat yang akan dikirim dapat bermutu. Selanjutnya, batasan masalah dari proposal penelitian ini. Yang pertama adalah pengamatan proses hanya dilakukan di area proses produksi roti. Yang kedua, data-data yang didapat ialah data cacat pada proses produksi roti pada 1 bulan terakhir. Kemudian terakhir, pendekatan, metode, dan pembahasan dilakukan hanya menggunakan QCC atau Quality Control Circle. Lalu sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Kemudian yang kedua ada bab 2 studi pustaka, menjelaskan tentang teori kualitas pada produk dan teori QCC dalam implementasinya. Lalu yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian yang menjelaskan jenis dan variabilisasi data, metode pengambilan data, metode pengolahan data, metode analisis, dan langkah-langkah penelitian. Lalu yang terakhir terdapat daftar pustaka. Selanjutnya studi pustaka. Dapat kami lihat definisi dari kualitas. Kualitas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan produk, baik berupa barang maupun jasa, manusia, proses, dan lingkungan sekitar, memenuhi bahkan melebihi harapan. Kualitas adalah faktor yang menjadi suatu produk bernilai sesuai dengan standar produksi yang telah ditentukan dari suatu produk. Kemudian kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Lalu definisi dari pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas menurut Gaspers tahun 2005 adalah upaya organisasi menerapkan manajemen kualitas terhadap produk secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengendalian kualitas adalah instrumen utama bagi manajemen produksi untuk menjaga, mempertahankan, dan memperbaiki kualitas produk supaya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Lalu definisi dari tujuan pengendalian kualitas. Tujuan pengendalian kualitas menurut Asauri S tahun 1998 yaitu yang pertama adalah agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila dalam proses produksi perusahaan dapat mencapai kualitas yang telah ditetapkan, berarti produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. Kemudian mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Dengan adanya pengendalian kualitas, maka biaya inspeksi dapat ditekan sekecil mungkin. Dan yang terakhir, mengusahakan agar biaya produksi menjadi rendah. Dengan dilaksanakan pengendalian kualitas, standar mutu yang telah ditetapkan dapat ditekan sekecil mungkin, ini menyebabkan biaya produksi menjadi rendah. Lalu alat dari pengukuran kualitas atau total quality management. Beberapa alat pengukuran kualitas yang sering disebut sebagai 7 tools of quality adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lembar perisa atau checklist sheet. Lalu yang kedua diagram pencar atau scatter diagram. Yang ketiga ada diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Lalu yang keempat ada diagram Pareto. Yang kelima ada diagram histogram. Yang keenam terdapat diagram alur. Dan yang terakhir grafik pengendalian atau control chart. Dan selanjutnya terdapat metode Quality Control Circle atau QCC yang merupakan pendekatan yang baik dipakai oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan perbaikan kualitas dengan siklus PDCA yang merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, Action. Pendekatan ini diperkenalkan oleh W. Ademi dan W. A. Shewhart, seorang pakar kualitas ternama berkebangsaan Amerika Serikat. Sehingga siklus PDCA ini juga dikenal sebagai siklus Deming atau siklus pengendalian. Penjelasan dari tahap-tahap dalam siklus PDCA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan rencana, yaitu merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang baik, memberikan pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk. Pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang kedua, melaksanakan rencana atau DO. Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai. Lalu yang ketiga, memberikan atau meneliti hasil yang dicapai atau cek. Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Membandingkan kualitas hasil produksi dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian diperoleh data kegagalan dan kemudian ditelaah penyebab kegagalannya. Kemudian yang terakhir ada melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan atau action. Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu yang didasarkan hasil analisis di atas. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Lalu masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di toko roti Anggun Bakery yang merupakan usaha yang bergerak di bidang industri makanan dengan produk yang dihasilkan yaitu roti dan kue. Penelitian dilangsungkan di toko roti Anggun Bakery untuk proses produksi pembuatan roti dan kue. Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2022. Lalu selanjutnya, tahapan identifikasi awal. Tahap identifikasi awal ini dimaksudkan untuk mengenal gambaran dari masalah pada perusahaan tersebut dengan tepat dan benar dengan melakukan kondisi dari lingkungan yang ada. Setelah dilakukan tahap ini, maka kemudian penulis merumuskan masalah yang kemudian dituangkan ke dalam pokok pikiran penulisan laporan penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan. Metode pengumpulan ini ialah dengan melakukan pengamatan secara langsung di toko roti Anggun Bakery. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian pengolahan data. Dalam melaksanakan pengolahan data, penulis menggunakan metode QCC atau Quality Control Circle dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, menentukan tema, melakukan identifikasi permasalahan dengan melihat faktor 4M1E atau Man, Method, Mission, Material, and Environment. Lalu yang kedua, menetapkan target dalam permasalahan ini. Data yang digunakan ialah data pada tahun 2022 yang kemudian akan diolah dan menjadi acuan untuk proses penelitian di lain tersebut. Lalu yang ketiga, analisis kondisi yang ada, melakukan peninjauan langsung di lapangan dengan memerhatikan faktor 4M1E. Lalu yang keempat, analisis sebab akibat. Analisis ini dilakukan dengan bantuan 7 Tools of Quality dan flowchart yang akan diolah hingga mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Lalu yang kelima, menetapkan rencana penanggulangan, membuat data untuk perbaikan dengan batas waktu yang ditentukan dan proses yang telah dilakukan. Lalu yang keenam, penanggulangan, yaitu melakukan pendataan aktivitas perbaikan yang telah dilakukan, dan apabila ada penanggulangan yang masih belum efektif, maka harus dilakukan perencanaan ulang pada PDCA atau Plan Do Check Action hingga berhasil. Lalu yang ketujuh, evaluasi hasil. Lakukan evaluasi terhadap target yang telah dilakukan dan kemudian lakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah perbaikan. Lalu yang ke-8, standarisasi dan tingkat lanjut. Setelah hasil evaluasi tersebut dianggap bagus, maka langkah selanjutnya ialah dengan membuat standarisasi dengan persetujuan dari pihak terkait agar permasalahan yang sebelumnya tidak terulang kembali. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-9, adalah kesimpulan dan saran. Setelah proses penelitian selesai, maka langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari hasil yang ada pada perusahaan. Dan apa yang dilakukan setelah penelitian ini dilakukan di perusahaan tersebut agar tujuan yang diinginkan perusahaan tersebut tercapai. Kemudian analisis dan pembahasan. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan, kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap data dengan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan sesudah dilakukan perbaikan yang kemudian akan diketahui seberapa besar hasil dari perbaikan tersebut dengan mengevaluasi. Kemudian kesimpulan dan saran. Dari hasil data yang diperoleh yang telah diolah, maka penulis melakukan analisis dari kesimpulan perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui hasil sebelumnya dan sesudah perbaikan. Lalu yang terakhir, flowchart. Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan rangkaian kegiatan yang terdapat dalam flowchart di bawah ini, yaitu dimulai dengan pendahuluan, mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian, kemudian membuat studi pustaka, studi literatur, dan studi lapangan, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, lalu mulai menghitung dengan menggunakan 7 tools dan menganalisis hasil dari 7 tools tersebut, dan kemudian membuat kesimpulan dan saran dan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.